Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Myanmar semakin giat memproduksi dan mengekspor obat-obatan terlarang ketika perang saudara antara junta militer dan pemberontak etnis kian membebani ekonomi yang berbasis pada pertanian. Myanmar mengalami krisis sejak Februari 2021 ketika Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan sipil demokrasi lewat aksi kudeta yang memicu protes massal dan akhirnya memancing pemberontakan bersenjata. Menurut laporan dari Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan atau UNODC, ladang opium Myanmar tumbuh sebesar 18% menjadi total 47.100 hektar pada 2023. Lonjakan produksi narkoba di Myanmar juga bertepatan dengan terhentinya suplai opium dari Afghanistan sejak Taliban berkuasa pada 2021 yang melarang tanaman narkotika. Menurut UNODC, Myanmar telah menggeser Afghanistan sebagai produsen opium terbesar di dunia. Zakari Abuza, seorang profesor di National War College di Washington yang fokus pada politik dan keamanan Asia Tenggara, mengatakan kepada DW bahwa lonjakan produksi opium di Myanmar bukanlah suatu kebetulan. Perekonomian Myanmar telah turun 12% sejak kudeta. Sistem kredit pedesaan telah ambruk yang berarti para petani merasa putus asa dan harus mencari cara lain untuk menghidupi diri mereka sendiri. Budidaya opium telah lama menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat Myanmar. Segitiga Emas, sebuah wilayah perbatasan hutan Myanmar, Thailand, dan Laos terkenal sebagai tempat produksi dan penyelundupan narkoba. Menurut laporan UNODC, negara bagian Shan yang berbatasan dengan Thailand, Laos, dan Cina masih menjadi pusat produksi opium negara tersebut. Negara bagian ini juga mencatat peningkatan budidaya opium tertinggi sebesar 20%. Kini 88% dari total wilayah budidaya opium di Myanmar terletak di wilayah tersebut. Peningkatan produksi opium juga meningkatkan ekspor heroin yang berasal dari morfin, suatu alkaloid yang merupakan salah satu komponen opium. Lebih dari 150 ton heroin diekspor dari Myanmar pada 2023, dengan nilai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 32,67 triliun rupiah di pasar gelap. Heroin bukanlah satu-satunya obat yang diproduksi di Myanmar. Patrick Wynn, seorang jurnalis Amerika yang khusus memantau perdagangan narkoba di Asia Tenggara, mengatakan kepada DW bahwa metamfetamin adalah narkotika yang paling disukai di Asia. Menurut Abuza, organisasi negara-negara Asia Tenggara dan masyarakat internasional perlu berbuat lebih banyak untuk meredam industri narkoba ilegal di Myanmar. Myanmar adalah satu-satunya negara di Asia Timur yang belum memulihkan ekonominya ke tingkat sebelum pandemi, dengan pertumbuhan PDB hanya sebesar 1% pada 2024. Aung Tu Nyen, seorang analis politik dari Myanmar, mengatakan kepada DW bahwa kemerosotan ekonomi telah mempengaruhi kehidupan sehari-hari di seluruh negeri. Demikian berita terkini terkait bisnis obat-obatan terlarang di Myanmar yang meningkat tajam akibat krisis ekonomi dan perang saudara. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.